Oke, selamat bertemu dengan Matematika Asik. Hari ini saya akan memaparkan tentang bab limit dan penyelesaiannya. Jadi yang pertama, adik-adik harus kenal dulu yang namanya bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu bentuk yang bukan hasil. Yang termasuk bentuk tak tentu itu tak hingga per tak hingga, 0 per 0, 0 kali tak hingga min tak hingga, 0 pangkat 0. Sedangkan ada bentuk tentu, yaitu merupakan hasil yang dicari dari semua soal limit. Nah, bentuk tentu ini biasanya terdiri dari bentuk A per B yang merupakan anggota bilangan real. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang penyelesaian dari limit. Nah, kalau secara garis besar, kalau kita menyelesaikan limit, itu dilakukan substitusi dari nilai X mendekati C-nya. Bisa juga mendekati 0, bisa juga mendekati tak hingga. Ya. Nah, dari sini kalau kita substitusi pada soal yang di sebelah kanan tulisan limit tersebut, ada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila adik-adik jumpai ada bentuk tentu pada hasil tersebut. Begitu disubstitusi, hasilnya merupakan bentuk tentu, yaitu bilangan real. Maka itu merupakan hasil dari jawaban limit tersebut. Nah, sedangkan apabila Anda jumpai disubstitusi ke soal bentuk tak tentu, maka diubah dulu dengan proses sampai hasil akhirnya menuju bentuk tentu. Jadi pengerjaan kita, penyelesaian limit umumnya berada di proses ini. Ya. Semisal saya ambil suatu contoh. Nah, contohnya di sini ada bentuk limit X mendekati 3 dari X kuadrat plus 5 per X min 1. Nah, adik-adik bisa lakukan substitusi bilangan pendekatan 3 ini pada soal yang di sebelah kanannya. Semua X Anda ganti menjadi 3. Maka didapat hasil 9 ditambah 5 dibagi dengan 3 dikurangi 1. Didapat hasil 14 per 2. Atau disederhanakan menjadi 7. Nah, 7 ini sudah merupakan hasil limit tersebut. Nah, pada kasus yang lain, misalkan adik-adik jumpai pada pernyataan soal yang kedua. Misalkan adik-adik jumpai ada limit X mendekati 2 dari pernyataan X kuadrat min 1 dibagi X min 2. Nah, berarti kalau kita substitusikan diperoleh 4 kurangi 1 itu 3 dibagi 0. Nah, apabila dijumpai bentuk bilangan 3 per 0 dalam kasus limit, itu hasilnya bilangan tak berhingga. Ya, jadi boleh ini sudah merupakan hasil dari limit. Jadi selain bilangan real, hasil tak berhingga diperkenankan. Itu untuk awal dari bentuk. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk penyelesaian limit yang dikerjakan dengan pertama kali dijumpai bentuk tak tentu, lalu dirubah menjadi bentuk tentu. Bentuk awal yang pertama di sini akan kita bahas tentang bentuk faktorisasi. Nah, semisal kita jumpai ada pernyataan limit di nomor 1 ini, limit X mendekati 5. Kemudian pernyataan aljabar X kuadrat min X min 20 dibagi dengan X kuadrat min 25. Nah, yang diminta berapa hasil dari nilai limit tersebut. Jadi sama dengan cara di awal, nilai X mendekati 5 ini Anda substitusikan dulu ke pernyataan soal itu. Jadi kalau kita hitung, diperoleh hasil 25 dikurangi 5
dikurangi 20. Kemudian untuk yang bawah juga didapat hasil 25 min 25. Nah, adik-adik jumpai bentuknya 0 per 0. Nah, 0 per 0 kita kategorikan masuk bentuk pernyataan tak tentu. Berarti karena dia tak tentu, kita rubah soal pernyataan limit aljabar tersebut. Jadi kalau kita rubah karena bentuk kuadrat, nah otomatis kita bisa arahkan pada bentuk pemfaktoran. Jadi limit X mendekati 5. Nah, ini cara memfaktorkannya. Adik-adik cukup melihat bentuk pernyataan limitnya. Di soal ini tertulis X-nya mendekati 5. Maka waktu memfaktorkan pernyataan aljabar tersebut, adik-adik cukup 5 ini Anda pindah ke kiri. Jadi pernyataan aljabar yang kita dapatkan X min 5 di atas, kemudian ada X min 5 di bawah. Nah, bentuk ini yang menyebabkan 0 per 0. Jadi waktu kita mengerjakan hitungan limit ini, kita dibantu soal sebenarnya. Ada kata-kata X mendekati 5 dan hasilnya 0 per 0. Nah, terus yang untuk bentuk faktor linear yang di sebelahnya, adik-adik bisa cukup melihat yang bentuk aljabar yang depan tertinggi sama konstanta belakang. Mintanya di sini ada X kuadrat, sudah ada X, otomatis ini kurang X. Kemudian yang di belakang min 20. Di sini ada min 5, berarti supaya jadi min 20 otomatis didapat plus 5, plus 4. Nah, sama untuk yang di sebagian penyebut X kuadrat, X berarti ini otomatis X. Untuk penyebut yang bagian kanan ini min 25, di sini ada min 5, didapat pemfaktorannya X plus 5. Nah, limit itu otomatis mencari bentuk ini yang kembar ini. Sesuai dengan kalimat pendekatannya X mendekati 5, ini yang menyebabkan 0 per 0. Nah, penyebab 0 per 0 kalau ada adik sederhanakan, saya coret, maka didapat hasil akhirnya tinggal X plus 4 sama X plus 5 ini. Nah, hasil akhir variabel ini kita masukkan nilai substitusi limitnya. Jadi X kita ganti 5 sesuai di pernyataan soal. 5 tambah 4. Kemudian yang di bawah 5 tambah 5. Nah, otomatis bilangan 9 per 10 Anda peroleh, dan ini merupakan bilangan real. Ya, otomatis soal limit tersebut hasil akhirnya 9 per 10. Begitu. Kemudian kita lihat pada soal yang kedua. Jadi soal yang kedua masih idenya pemfaktoran. Nah, di soal yang kedua kita misalkan ada pernyataan limit X mendekati min 4. Nah, gini. Kemudian di atas ada bentuk aljabar X kuadrat, kemudian plus 10X, lalu plus 24. Yang di bawah kita dapatkan X kuadrat, kemudian taruhlah di sini ada bentuk kalimat min 4X, kemudian min 32. Nah, berapa hasil limit tersebut? Nah, kayak tadi di awal-awal, seperti di nomor sebelumnya, X mendekati min 4 ini ada disubstitusikan dulu ke soal. Maka didapat 16. Kemudian min 40 plus 24 dibagi dengan 16 ditambah 16 min 32. Hasil akhirnya ternyata 0 per 0 juga. Nah, 0 per 0 kategorinya merupakan bentuk tak tentu. Nah, karena dia merupakan bentuk tak tentu, otomatis kita rubah. Mana yang menghasilkan bentuk tak tentu kita cari dari pemfaktoran.
Otomatis pernyataan soal bisa kita rubah limit X mendekati min 4. Nah, ada adik-adik perhatikan bentuk pendekatan bilangan limit X-nya. X mendekati min 4. Nah, kalau ada X mendekati min 4 ini kalau saya pindah ke kiri, otomatis didapat pernyataan aljabar X plus 4. Jadi, waktu memfaktorkan, adik-adik bisa langsung gini. Di sebelah atas penyebut pembilang itu ada X plus 4. Kemudian di sebelah bawah juga ada X plus 4. Jadi kalau ada bentuk 0 per 0 boleh ini ditulis lebih awal. Sesuai dengan pendekatan ini ya. Nah, yang sisanya tinggal lihat yang depan sama yang belakang. Yang di depan ada bentuk X kuadrat. Yang di atas untuk pembilang berarti ada X kuadrat, ini X. Saya butuh X gitu. Kemudian ini ada plus 24, di sini plus 4. Otomatis adik-adik dapatkan plus 6. Loh, kalau dijumlah hasilnya otomatis tiap sukunya udah sama dengan pernyataan soal. Demikian juga yang penyebut, ada X kuadrat, sudah ada X, saya butuh X. Di belakang ada min 32, ini plus 4. Plus 4 dikali berapa min 32, otomatis adik dapatkan min 8. Nah, kalau adik-adik perhatikan ini yang menyebabkan 0 per 0. Nah, penyebut 0 per 0 ini kita sederhanakan, kita buang. Hasil akhirnya nggak boleh ada variabel, kita masukkan X mendekati min 4 ini pada hasil akhir yang tersisa ini. Otomatis adik-adik dapat min 4 ditambah 6 dibagi dengan min 4 min 8. Nah, kalau disederhanakan diperoleh bentuk berapa adik-adik? Hasilnya didapat 2 per min 12. Atau kalau dikecilkan min 1/6 ini sudah bilangan real. Nah, otomatis ini sudah merupakan anggota jawabannya. Nah, secara umum bisa ditarik kesimpulan begini. Ya. Bila kita jumpai ada limit X mendekati C dari bentuk aljabar ini Fx bagi Gx secara umum. Nah, bila adik-adik substitusikan nilai C ke sini dan ternyata didapat bentuk 0 per 0, nah akhirnya nanti adik-adik bisa rubah soal itu menjadi limit X mendekati C. Pemfaktorannya salah satunya pasti muncul X min C di atas sama X min C di bawah pada penyebutnya. Lah nanti adik-adik tinggal faktorkan sisanya ini. Berapa menyesuaikan pembilang, berapa menyesuaikan penyebut. Nah, yang ingin saya tekankan ini ternyata. Jadi pemfaktorannya itu Anda dibantu oleh soal ini. X mendekati C. Berarti kalau pada bentuk aljabar polinom yang biasa ini pasti muncul X min C di atas sama X min C di bawah. Nah, itu secara umum. Demikian untuk pembahasan materi limit aljabar yang pertama dengan cara SMART. Semoga bermanfaat.